Wanita pada dasarnya cemburu, terutama ketika seorang pria memuji wanita lain tepat di depannya. Meskipun Victoria telah putus dengan Jordan, dia masih ingin melihat seperti apa Lauren, wanita yang menjadi ibu dari putri Jordan, sebenarnya. Tak lama kemudian, Jordan juga mengetahui dari percakapan mereka bahwa restoran yang akan mereka tuju pada sore hari itu bernama Skylight. Itu adalah restoran atap yang berada di lantai 95 di distrik kelas atas di Houston. Jordan segera menginstruksikan Salvatore untuk pergi ke Skylight terlebih dahulu dan memasang kamera di aula dan kamar pribadi. Dia ingin tahu situasi makanan mereka. Victoria dan Lauren benar-benar bertemu dalam keadaan seperti itu. Jordan bahkan tidak menyangka hal dramatis seperti itu akan terjadi. Victoria pernah menjadi kekasih Jordan, dan dia pernah tidur dengan Lauren sebelumnya. Mereka berdua seharusnya sudah diperkenalkan satu sama lain oleh Jordan, bahkan jika mereka harus bertemu. Namun, mereka benar-benar bertemu pada kesempatan yang bukan bagian dari Jordan. Meski pertemuan keduanya tidak ada hubungannya dengan Jordan, namun Jordan merasa kedua wanita itu pasti akan menyebut dirinya selama percakapan mereka saat bertemu. Aku ingin tahu apa yang akan mereka katakan tentangku. Jordan mengantisipasi mendengarnya. Segera, waktu menunjukkan pukul 12 siang dan tidak ada tanda-tanda hujan akan reda, karena hujan masih terus mengguyur. Russell dan Victoria duduk di kursi belakang Mercedes-Benz Russell saat sopirnya mengirim mereka ke gedung tempat Skylight berada. Keduanya berpakaian formal, dan jelas bahwa Russell agak menghormati Brett dan Lauren, meskipun mereka adalah juniornya. Mereka tiba di kamar pribadi untuk melihat bahwa Brett dan Lauren sudah menunggu di dalam. Setelah Russell masuk, dia dengan cepat berjabat tangan dengan Brett sambil tersenyum. "Ten, Howard, kamu datang jauh-jauh ke sini untuk menghadiri pernikahanku, jadi seharusnya aku yang mentraktirmu makan. Namun, Andalah yang membuat reservasi di restoran. Saya merasa sangat buruk. Anda harus membiarkan saya mendapatkan tap hari ini." Petik 2. Brett berjabat tangan dengan Russell dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Miller, Anda tidak harus berdiri pada upacara bersama kami. Saya sudah melunasi tagihannya. Pernikahan adalah acara yang menggembirakan, dan kami ingin menyampaikan harapan baik kami dan berbagi kegembiraan dengan mentraktir pengantin baru untuk makan." Russell tersenyum. Dia pernah mendengar tentang basa-basi seperti itu sebelumnya. Lagi pula, keluarga Miller dan Howard adalah keluarga kaya raya dan biaya makannya hanya kacang bagi mereka. Setelah itu, Russell menatap wanita di samping Brett, hanya untuk terpana oleh kecantikannya. Wajah Lauren sempurna. Selain itu, dia jelas-jelas berdandan hari ini karena riasan dan pakaiannya. Dia mengenakan atasan lengan panjang putih, yang tampak seperti t-shirt, tetapi sebenarnya memiliki pita besar di bagian luar. Dari kejauhan, dia tampak seperti seorang supermodel yang hadir untuk menghadiri peragaan busana tahunan. Dia memasangkannya dengan rok kulit putih yang sangat pendek. Karena atasannya panjang dan berwarna sama dengan roknya, ansambelnya tampak seperti pakaian one piece. Kakinya yang putih dan ramping terlihat di bawah roknya, dan dia mengenakan sepasang sepatu bot hitam pendek Dr. Martens di kakinya. Betapa gagah berani! Betapa cantiknya! Jordan, yang sedang menonton melalui layar pengawasan, mau tidak mau menelan ludahnya. Aku belum pernah melihat Lauren mengenakan pakaian yang begitu cantik dalam minggu yang aku habiskan di DC. Memang, wanita akan selamanya termotivasi untuk mengenakan penampilan dan pakaian terbaik mereka, hanya oleh wanita lain. Victoria tidak kalah. Victoria mengenakan setelan hitam dengan rok pendek, memancarkan aura seorang CEO yang unik dan mendominasi. Kakinya yang panjang juga terlihat. Berdiri bersama, mereka berdua benar-benar setara satu sama lain. Sumber konten ini adalah freewebenvel.com. Ya ampun, aku juga belum pernah melihat Victoria berpakaian seperti ini. Ada apa dengan kedua wanita ini? Kedua wanita ini justru menunjukkan sisi terseksi dan paling menawan mereka saat Jordan absen. Jordan berharap dia bisa menyingkirkan Russell dan Brett, dan lari ke kamar pribadi sendiri. Russell memandang Lauren dan bertanya, "Ini adalah..." Brett memperkenalkan, "Oh, ini adikku." Lauren juga berinisiatif untuk menjabat tangan Russell dan berkata, "Halo, Tuan Miller. Saya Lauren." Russell berkata dengan kagum dan takjub, "Jadi, Anda adalah Nona Howard. Saya sudah lama mendengar bahwa Anda adalah wanita tercantik di DC. Sepertinya itu benar." Lauren tersenyum dan berkata, "Anda menyanjung saya, Tuan Miller." Pada momen ini, Russell pun berinisiatif untuk memperkenalkan Victoria kepada mereka. "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, tunangan saya, Victoria Clarke." Brett tersenyum dan berjabat tangan dengan Victoria.
Dia memuji, "Nona Clarke, Anda benar-benar cantik yang menggairahkan." "Halo." Victoria juga menjabat tangan Brad. Dia kemudian menatap Lauren. Gelombang listrik sepertinya melesat kemana-mana ketika Lauren dan Victoria melakukan kontak mata untuk pertama kalinya. Yang satu berbaju putih dan yang satu lagi berbaju hitam. Mereka berdua memesona dan cantik. "Halo, Nona Clarke." Lauren tersenyum dan berjabat tangan dengan Victoria. Victoria tertawa dan berkata, "Senang bertemu dengan Anda, Nona Howard. Anda mungkin hanya memanggil saya sebagai Victoria." Petik 2. Setelah 4 orang diperkenalkan satu sama lain, si kecil adalah satu-satunya yang belum diperkenalkan. Lauren membawa Chloe bersamanya. "Siapa anak ini?" Victoria tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat gadis kecil yang lucu dan lincah di depannya. Sebenarnya, ketika dia menanyakan pertanyaan itu, dia sebenarnya sudah tahu jawabannya. Lauren membelai rambut Chloe dan berkata, "Ini putriku, Chloe." Jordan tanpa sadar tersenyum ketika melihat putrinya. Pada saat ini, hati Victoria melonjak, dan dia berseru di kepalanya, "Dia putri Jordan." Melihat gadis kecil itu, Victoria tidak bisa tidak mengingat masa lalu yang dia bagikan dengan Jordan. Mereka biasa membayangkan seperti apa hidup mereka ketika mereka memiliki anak sendiri. Jordan memiliki preferensi untuk anak perempuan, jadi Victoria mengatakan bahwa dia pasti akan memberinya seorang anak perempuan. Mengingat betapa tampannya mereka berdua, mereka merasa putri mereka pasti akan cantik. Ketika Victoria melihat putri Jordan hari ini, dia merasa seolah-olah Chloe terlihat persis seperti yang dia bayangkan. Victoria hancur karena dia dulu memiliki kesempatan untuk melahirkan seorang putri untuk Jordan. Namun, dia tidak bisa lagi mewujudkan keinginannya sekarang. Victoria memandang gadis kecil itu dan bertanya, "Chloe, siapa nama lengkapmu?" Chloe menjawab dengan patuh, "Nama lengkap saya adalah Chloe Steele Howard." Mendengar nama belakang Jordan, Victoria menjadi semakin iri. Victoria bertanya, "Bagaimana Anda mengejar Steele?" "STE." Tepat ketika Lauren hendak berbicara, Brad memukulinya dengan menyela, "Steele seperti di Jordan Steele." Saat kata Yordania disebutkan, suasana di ruang pribadi dipenuhi dengan ketegangan. Brad Howard terkutuk. Berani-beraninya dia mencoba menghina Victoria dengan menyebut namaku. Jordan meninju meja dengan putus asa. Ketika dia meninggalkan DC sebelumnya, Jordan membuat Salvatore mengirim Brad ke kantor polisi dengan pesawat berbentuk UFO, menggunakan navigasi otomatis. Dia tidak menyangka Brad bisa pergi tanpa cedera. Itu adalah bukti kekuatan luar biasa keluarga Howard. Di ruang pribadi restoran, Brad menjelaskan sambil tersenyum, "Oh, ayah Chloe adalah Jordan Steele, Presiden J Corporation." Bajingan itu menipu adikku dari perasaannya dan bahkan menjatuhkannya. "Nona Clarke, saya dengar Anda pernah menjalin hubungan dengannya, kan?" Victoria merasa sangat malu karena dia tidak menyangka Brad akan menanyakan pertanyaan seperti itu di depan Russell. Bahkan Chayden tidak akan berani bersikap kasar. Tampaknya keluarga Howard jauh lebih kuat daripada Huxley, sehingga mereka tidak menganggap serius Russell sama sekali. Pada saat ini, Lauren menegur, "Brad, jangan bicara omong kosong." Dia kemudian mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Victoria. "Maaf, Nona Clarke, dia terlalu blak-blakan dan terus terang. Dia tidak bermaksud jahat." Victoria tersenyum. Beberapa dari mereka duduk dan mulai memesan makanan. Setelah memesan, Russell tersenyum dan berkata, "Tuan Howard, Nona Howard, Anda sangat membantu saya dengan datang jauh-jauh ke Houston 2 hari sebelumnya untuk menghadiri pernikahan saya. Di mana Anda ingin mengunjungi 2 hari ke depan? Aku akan mengaturnya." Brad memandang keluar jendela. Keistimewaan restoran rooftop adalah pemandangan indah cakrawala kota yang ditawarkannya. Pemandangan sungai dan pemandangan tampak lebih romantis di bawah rintik hujan yang turun. Brad berkata, "Saya khawatir hujan tidak akan berhenti selama 1 atau 2 hari. Saya pikir lebih baik kita tinggal di hotel." Russell kemudian bertanya, "Bagaimana kesehatan Howard, Sir?" "Akhir-akhir ini." Brad mengangguk dan berkata, "Kakek saya dalam kondisi sehat. Dia juga meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia akan menghadiri pernikahan tepat waktu pada tanggal 15 Maret jika tidak ada yang salah." "Betulkah?" Russell sangat gembira. Keluarga Howard tidak hanya mengirim 2 keturunan generasi ketiga ke Houston sebelumnya, bahkan kakek mereka secara mengejutkan juga akan menghadiri pernikahannya, membuat Russell merasa sangat tersanjung. Alasannya, keluarga Howard memiliki status tinggi dan tidak perlu bagi mereka untuk menyedot Russell sama sekali. "Izinkan saya bersulang untuk Anda, Tuan Howard dan Nona Howard. Terima kasih telah datang ke Houston."
Russell mengangkat gelasnya dan begitu pula Victoria. Mereka berempat kemudian mulai minum. Meskipun itu siang hari, beberapa dari mereka minum sepuasnya. Karena keluarga Howard adalah bangsawan dan sangat perkasa, Russell dan Victoria harus menerima mereka dengan baik. Brett sepertinya berencana untuk kembali ke hotel untuk tidur nyenyak setelah minum. Karena itu, dia menenggak minumannya dengan cepat. Di antara 4 orang itu, Lauren adalah satu-satunya yang hanya minum seteguk. Bagaimanapun, dia telah membawa Chloe. Segera, setelah 3 putaran anggur, Brett membawa Chloe ke aula di luar kamar pribadi untuk menikmati pemandangan sementara Russell pergi ke kamar kecil. Victoria dan Lauren ditinggalkan sendirian di kamar pribadi. 2 wanita cantik, yang merupakan saingan cinta, saling berhadapan dalam diam untuk waktu yang lama. Setelah itu, Lauren tiba-tiba bertanya, "Nona Clarke, mengapa Anda putus dengan Jordan?" Beberapa hari yang lalu, Jordan menghabiskan waktu bersamaku dan dia menyebut namamu setiap hari. Dia mengatakan bahwa kamu cantik, bahwa kalian berdua sangat saling mencintai, dan bahwa kamu akan segera menikah. Jordan mendengarkan dengan seksama, terkejut mendengar Lauren membantunya dengan itu. Victoria berkata, "Kami tidak cocok satu sama lain. Dia sangat baik, tapi dia terlalu muda untukku. Saya lebih suka pria dewasa." Setelah mengatakan itu, Victoria bertanya kepada Lauren, "Bisakah Anda menceritakan kisah Anda dan Jordan? Bagaimana kamu hamil dengan anaknya?" Meskipun Victoria bukan lagi pacar Jordan, dia masih sangat mencintai Jordan dan sangat ingin tahu tentang masa lalu Jordan. Lauren berkata, "Dia memaksakan dirinya padaku 4 tahun lalu." "Itu tidak mungkin, Jordan bukan orang seperti itu." Victoria segera membela Jordan, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Lauren menjelaskan, adiknya yang merencanakannya. Victoria tiba-tiba berpunuk dingin dan berkata dengan ekspresi kejam di wajahnya, "HMPH, Stellus benar-benar melanggar hukum." Victoria kemudian bertanya, "Apakah kamu tidak menyalahkan Jordan untuk itu?" Lauren menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, akulah yang pertama kali memegang tangan Jordan di kamar hitam kecil itu 4 tahun lalu. Jika kami tidak melakukan perbuatan itu, kami tidak akan bisa keluar. Selama bertahun-tahun, saya telah mengamatinya. Meskipun dia jelas merupakan keturunan keluarga Steele, dia menjadi suami dari Hailey Camden dan bekerja keras tanpa mengeluh. Dia juga sangat peduli dan teliti terhadap Hailey. Kemudian, dia bertemu denganmu dan dia juga merawatmu dengan baik. Dia bahkan membantu Anda memenuhi impian Anda untuk menjadi presiden perusahaan yang terdaftar. Terus terang, saya suka Jordan, dan saya harap saya bisa punya pacar seperti dia juga." Mendengar kata-kata Lauren, Jordan membeku sejenak karena dia terkejut mendengar bahwa Lauren diam-diam mengamatinya selama ini. Selain itu, dia benar-benar mengatakan bahwa dia naksir Jordan. "Lauren menyukaiku, bagaimana dia bisa jatuh cinta pada seseorang yang telah menyakitinya?" Jordan juga sedikit terkejut. Victoria terus bertanya, "Bagaimana dengan keluargamu?" Lauren berkata, "Kakekku selalu ingin berteman dengan Stellus, dan dia juga sangat menyukai Jordan." Victoria mengangguk. Lauren telah mengungkapkan sikapnya dengan sangat jelas dengan kata-kata itu. Sejak Victoria dan Jordan putus, Lauren akan mengambil alih Jordan. Victoria mengangkat gelas anggur putihnya dan berkata kepada Lauren, "Nona Howard, Anda dan Jordan adalah pasangan yang sempurna dalam hal usia, penampilan, dan latar belakang keluarga. Selain itu, kalian berdua berbagi seorang anak dan kalian benar-benar milik bersama." Petik 2. "Biarkan aku bersulang untukmu. Saya berharap Anda dan Jordan, kebahagiaan suami istri." Setelah mengatakan itu, Victoria menenggak segelas penuh anggur. Victoria. Jordan tahu bahwa Victoria sedih? "Victoria, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan menikahi Lauren. Kaulah yang aku cintai." Jordan berteriak, tetapi sayangnya, Victoria tidak bisa mendengarnya sama sekali. Victoria minum paling banyak selama makan ini dan meskipun dia memiliki tingkat minuman keras yang baik, dia benar-benar muntah setelah meninggalkan hotel. "Victoria, bagaimana kabarmu? Mengapa kamu minum begitu banyak anggur?" Russell dengan cepat menepuk punggung Victoria sebelum memberinya sebotol air dan kemudian membantunya masuk ke mobil. Sedan Mercedes-Benz hitam melaju keluar dari tempat parkir dan melaju menembus hujan lebat di jalan tol. Di dalam mobil, sebuah lagu cinta romantis sedang diputar. Victoria, yang duduk di kursi belakang, menangis seperti anak kecil. Jordan merasa sangat sedih ketika mendengar Victoria menangis. Jordan seharusnya menjadi orang yang merasa hancur ketika dia menghadiri pernikahan Victoria. Dia tidak berharap Victoria sedih karena kebahagiaan yang baru ditemukannya.
Hari ini, penampilan Lauren telah memberikan pukulan besar bagi Victoria. Lauren dan Jordan sangat cocok satu sama lain sehingga Victoria merasakan rasa rendah diri untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sambil terisak, Victoria malah menamparkan Russell. Saya suka Jordania, akulah wanita yang seharusnya dia habiskan seumur hidupku. Aku tidak ingin melihat wanita lain bersamanya. Kenapa kau memberitahuku hal-hal itu? Mengapa Anda memberitahu saya tentang pembunuh ayah saya? Di kamar presiden mewah di lantai atas Hotel Intercontinental di Houston, Jordan, yang telah menguping dengan headphone AG-nya, tidak dapat mendengar suara deras hujan di luar jendela. Namun, pada saat ini, dia merasa seperti ada badai petir yang menderu di dalam hatinya. Pada saat ini, Jordan akhirnya tahu kebenaran dari masalah ini. Ternyata Victoria memutuskan untuk putus dengan Jordan setelah mengetahui siapa pembunuh ayahnya. Siapa yang membunuh ayah Victoria? Saat ini, di Mercedes-Benz di jalan tol. Russell membiarkan Victoria memukulnya dan mengambil inisiatif untuk disalahkan. Kau benar, Victoria, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memberitahumu tentang ini, dan aku seharusnya tidak mengganggu kehidupan stabilmu. Karena kamu sangat mencintai Jordan, kamu bisa berpura-pura tidak mendengar apa yang aku katakan dan kamu tidak pernah datang ke Houston. Ayahmu adalah sahabat terbaikku, aku akan membalaskan dendamnya sendiri. Jauhi ini dan anggap tidak ada yang terjadi sebelumnya. Pergi cari Jordania. Russell terdengar setia dan benar, tetapi Jordan tahu dia pasti sengaja mengatakan itu hanya karena dia mengenal karakter Victoria dengan baik. Jordan cukup memahami Victoria dan tahu bahwa dia bukan tipe orang yang akan memilih untuk menghindari kenyataan demi kehidupan yang damai, dan mengesampingkan masalah pembunuhan ayahnya. Semua yang dilakukan pria tua yang cerdik ini, Russell, adalah membujuk dan menipu wanita. Memang, Victoria berhenti memukul Russell dan menangis, "Tidak, saya tidak akan kembali ke Jordania. Ini sudah berakhir di antara kita. Aku akan membalas dendam pada ayahku sendiri. Aku akan membunuh bajingan itu sendirian, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawaku." Mendengar ini, Jordan tercengang. Victoria sebenarnya siap mati dengan pembunuh itu. Sayang bodoh, mengapa kamu ingin mempertaruhkan nyawamu sendiri? Stellus memiliki kekuatan di seluruh dunia. Mengapa Anda tidak memberitahu saya siapa itu dan saya akan membantu Anda menghadapinya? Victoria pasti khawatir melibatkanku. Mungkin orang itu memiliki status yang mengesankan, mungkin dia sangat sulit untuk dihadapi. Jordan terus mendengarkan untuk sementara waktu dan menemukan bahwa tangisan Victoria secara bertahap berhenti dan dia juga berhenti berbicara. Pada saat ini, Jordan sudah melepas earphone-nya. Dia sekarang menyadari alasan mengapa Victoria meninggalkannya. Sekarang, dia hanya perlu mencari tahu siapa pembunuhnya. Pablo, Salvatore? Jordan memanggil mereka berdua dan berseru, "Bawa Russell ke sini padaku segera." Ya. Sementara keduanya pergi untuk menangkap Russell, Jordan menelepon Emily. "Emily. Ada apa, Jordan? Apakah kakakmu pernah menyebutkan kepadamu siapa pembunuh ayahmu?" "Tidak, saudara perempuan saya dan paman Russell telah menyelidiki selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum menemukan siapa pembunuhnya." "Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini?" Petik 2. Jordan tidak menjawab dan malah terus bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu tahu waktu dan lokasi spesifik di mana ayahmu dibunuh?" Setelah beberapa pemikiran, Emily menjawab, "Ayah saya meninggal 11 tahun yang lalu di Prancis, tetapi saya tidak dapat mengingat tempat dan waktu secara spesifik." "Kenapa kamu bertanya? Apakah kakakku memberitahumu sesuatu?" Jordan menyadari bahwa baik Victoria maupun Russell tidak memberitahu Emily tentang fakta bahwa mereka telah mengetahui siapa pembunuhnya. Alasannya, Victoria selalu ingin Emily tumbuh bahagia dan menjalani hidup sederhana tanpa masalah. Emily telah lama memperlakukan Jordan sebagai saudara ipar dan anggota keluarganya. Jordan juga tidak ingin upaya Victoria sia-sia. Oleh karena itu, Jordan berkata, "Oh, tidak, saya tiba-tiba mengingatnya dan memutuskan untuk menanyakannya kepada Anda." "Oke, tidak ada yang lain. Aku menutup telepon sekarang." "Tunggu sebentar." Emily tiba-tiba memanggil Jordan dan berseru dengan bingung, sepertinya itu tidak benar. "Apakah Anda secara khusus menelepon untuk menanyakan masalah ini karena Anda ingin pergi ke Prancis untuk menemukan orang yang membunuh ayah saya?" "Harus begitu. Sekarang Victoria akan menikah, kamu pasti berpikir untuk menemukan pembunuh ayahku yang sebenarnya, dan kemudian membalas dendam untuk kami sehingga kamu dapat menggunakannya sebagai ganti tangan Victoria dalam pernikahan, kan?" Jordan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dia tidak menyangka Emily membayangkan plot seperti itu. Sebelum Jordan menjawab, Vicky dengan panik berkata,
aku ingin pergi juga, aku ingin pergi juga. Saya selalu ingin tahu lebih banyak tentang ayah saya, tetapi Victoria tidak pernah memberitahu saya banyak. Saya putrinya juga dan saya juga berhak melakukan sesuatu untuknya, jadi mengapa dia merahasiakannya dari saya? Jordan, bagaimana kalau aku menemanimu ke Prancis? Tentu saja, Jordan tidak bisa setuju. Saya tidak berpikir untuk pergi ke Prancis. Selain itu, hujan terlalu deras untuk membuat pesawat lepas landas dan saya juga tidak bisa pergi ke Prancis. Kamu terlalu banyak berpikir. Emily berpunuk dengan dingin dan berkata, Jordan, saya seorang pramugari dan saya pergi terbang setiap hari. Hujan tidak mempengaruhi penerbangan, oke? Lagi pula, kamu punya jet pribadi? Jordan masih tidak setuju. Saya benar-benar tidak akan pergi ke Prancis. Aku menutup telepon sekarang. Meskipun mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ke Prancis, Jordan sudah menyiapkan barang bawaannya dan menelepon untuk mengatur agar beberapa orang menerimanya di Prancis. Segera, Pablo kembali dan melaporkan, maaf, Tuan Jordan, kami terlalu tidak kompeten. Russell dan Miss Victoria telah kembali ke Houston B1, dan kami tidak bisa masuk sama sekali. Itu pasti perbuatan Russell lagi. Non pemilik dilarang masuk ya? Jordan membungkuk dengan dingin dan melanjutkan, aku akan membeli rumah di sana dan melihat apakah mereka mengizinkanku masuk. Tampaknya berada di tempat yang sulit, Pablo berkata, saya sudah bertanya. Mereka tidak akan menjualnya. Houston B1 adalah kawasan perumahan terbaik di kota ini, dan saya mendengar bahwa banyak raja real estate terkemuka di negara ini telah memutuskan untuk pindah ke Houston B1. Kriteria kelayakan untuk membeli rumah di sana adalah Anda harus menjadi presiden perusahaan yang terdaftar. Tapi mereka menolak bahkan setelah kami menyebut namamu. Tak perlu dikatakan, ini pasti sudah diatur sejak lama oleh Russell juga, semua demi mencegah Jordan mendekatinya. Sebagai tempat para taipan top negara itu berkumpul, langkah-langkah keamanan juga harus diperketat di Houston B1. Jika Russell menolak untuk keluar, Jordan mungkin tidak akan bisa menangkapnya sama sekali. Bahkan jika dia keluar, dia pasti akan membawa banyak pengawal bersamanya, mengingat betapa telitinya dia. Bahkan jika dia tertangkap, Russell mungkin tidak memberitahu Jordan siapa yang membunuh ayah Victoria. Pablo, awasi hal-hal di Houston. Aku akan meminta Salvatore menemaniku dalam perjalanan ke Prancis. Prancis, Nona Victoria akan menikah dalam beberapa hari, jangan terlambat untuk pernikahannya. Ya, aku tahu apa yang harus dilakukan. Perjalanan ke Prancis akan memakan waktu setidaknya 10 jam, dan itu akan memakan waktu sehari perjalanan untuk perjalanan pulang pergi. Jordan harus menemukan kebenaran masalah ini dalam sehari. Jadi, Jordan bergegas ke bandara tanpa henti dan berjalan ke jet pribadinya dengan payung. Salvatore dan yang lainnya mengikuti di belakang. Saat Salvatore memegang payung dan berjalan di gang, tiba-tiba, seorang wanita cantik berkaki panjang yang mengenakan seragam pramugari berjalan mendekat. Tuan, apakah Anda akan ke Prancis? Apakah Anda membutuhkan pramugari untuk melayani Anda? Saya juga akan ke Prancis. Beri saya tumpangan dan saya dapat melayani Anda secara gratis.